Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita tiba pada pelajaran terakhir untuk tahun ini dengan judul pelajaran Segala Sesuatu Baru. Pada pelajaran minggu ini kita akan melihat hal-hal yang baru yang kelak kita akan saksikan setelah hidup kita akan diperbaharui oleh Tuhan. 5 poin penting pada pelajaran minggu ini. Yang pertama, kita akan menempati langit yang baru dan bumi yang baru. Janji ini kita ketahui dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17-25. Kota itu digambarkan dengan sangat indah. Orang-orang di sana akan berumur panjang. Tidak ada bayi yang mati mendadak di sana. Tidak ada tangis. Doa-doa akan segera dijawab oleh Tuhan. Kedamaian dan kemakmuran terjamin. Orang-orang akan membangun rumah untuk menempatinya, menanam anggur, dan kemudian memakannya. Bahkan, ada satu keadaan hidup yang akan diubahkan berbeda dari yang sekarang. Serigala akan makan bersama dengan anak domba, dan lembu akan makan rumput bersama dengan singa. Tapi kita harus mengerti, apa yang disampaikan oleh Yesaya 65 ini adalah kondisi yang akan terjadi di Yerusalem yang sekarang ini, seandainya bangsa Israel menurut dan setia kepada perintah Tuhan. Maka Yerusalem yang ada di dunia ini sekarang, itu akan menjadi miniatur kerajaan Allah. Itu akan menjadi tempat untuk mencicipi lebih awal Yerusalem yang baru, yang kelak memang Tuhan akan dirikan. Kalau itu terjadi, maka seluruh orang di dunia ini akan datang ke bait suci di Yerusalem untuk belajar tentang Tuhan. Tetapi masalahnya adalah bangsa Israel tidak setia. Mereka tidak setia menjadi saksi tentang Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, Tuhan mendirikan gereja. Bukan hanya terdiri dari orang Israel atau orang Yahudi, tetapi dari seluruh orang di dunia ini yang setia kepada Tuhan. Dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Saksi tentang Tuhan bagi seluruh dunia. Dan saat ini, gereja memiliki pandangan yang jauh ke depan, harapan eskatologis. Bahwa kelak Tuhan juga benar-benar akan membangun sebuah kota Yerusalem yang baru. Yang gagal tadinya dicapai lewat kehadiran bangsa Israel. Nanti Tuhan akan bangun sebuah kota yang baru dengan segala keindahannya. Di sana tidak akan ada tangis, tidak akan ada duka, tidak akan ada kematian. Orang-orang akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kelak kita akan melihat wujud nyata dari bait suci. Alkitab berbicara banyak tentang bait suci. Dalam kitab Wahyu 21 ayat 22 katakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Lalu apa maksudnya? Jangan lupa bahwa melalui kemah suci atau bait suci, Tuhan memberitahukan tentang rencana keselamatan. Jadi semua benda yang ada di sana atau semua upacara yang dilakukan di sana menunjuk kepada Yesus yang adalah juru selamat. Itu sebabnya ketika Yohanes mengatakan bahwa aku tidak lagi melihat bait suci di sana, dia ingin mengatakan bahwa aku tidak melihat lagi bait suci secara perlambangan di sana. Karena rencana keselamatan sudah selesai atau sudah terlaksana. Dan apa yang dilambangkan oleh bait suci yang di dunia ini sudah secara nyata ada di sana, yaitu Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan juru selamat. Dan kita akan tinggal bersamanya selamanya. Kemudian yang ketiga, kelak kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Kita tahu di Taman Eden, Adam dan Hawa memang dapat bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kemudian dosa terjadi. Akhirnya sejak saat itu, manusia tidak dapat melihat Tuhan lagi. 1 Timotius 6 ayat 16. Kenapa?
karena dosa sudah menghalangi kita dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2. Lalu kemudian rencana keselamatan dibuat. Yesus turun dan kemudian dia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan manusia. Lalu kemudian keadaan manusia akan dipulihkan. Kita semua akan diubahkan. Sejak itu, maka kita akan dapat melihat Tuhan muka dengan muka. Seperti 1 Korintus 13 ayat 12 katakan. Lalu kita akan melihat Tuhan dalam keadaan yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Siapa mereka yang akan melihat Tuhan muka dengan muka? Matius 5 ayat 8 katakan, orang-orang yang suci hatinya. Tapi kita percaya, ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, yang mempersiapkan kita untuk dapat bertemu dengannya kelak. Yang keempat, kita tidak akan melihat lagi kematian dan air mata penderitaan kelak. Wahyu 21 ayat 4 katakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kalau di dunia ini kita masih sering mengalami perpisahan karena kematian, kehilangan orang-orang yang dikasihi, atau menangis karena penderitaan yang begitu menyakitkan, kelak, hal-hal seperti itu tidak akan ada lagi di dunia baru, di Yerusalem baru yang Tuhan akan berikan bagi kita. Kemudian yang kelima, nama Tuhan tertulis di dahi orang-orang yang ada di Yerusalem baru itu. Wahyu 24 katakan, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Tentu ini adalah sebuah kiasan. Lalu apa maknanya? Di dalam kitab Wahyu ada dua kelompok orang yang disebut memiliki lambang di dahi atau sesuatu tertulis di dahi mereka. Yang pertama adalah Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Ada sekelompok orang yang di dahi mereka terdapat bilangan manusia. Ini adalah orang-orang yang hidup dengan jalan pikirannya sendiri. Atau berpikir bagaimana caranya untuk bertentangan atau menentang Tuhan. Dan kelompok ini akan binasa. Kemudian yang kedua, Wahyu pasal 22 ayat 4. Nama Tuhan tertulis di dahi mereka. Ini adalah orang-orang yang hidupnya memiliki karakter seperti Kristus. Berpikir seperti Kristus. Jangan lupa, nama melambangkan karakter. Jadi orang-orang yang akan hidup di dunia baru itu adalah orang-orang yang sudah diubahkan. Dan karakter yang mereka miliki adalah karakter Tuhan. Itu sebabnya makna nama Tuhan tertulis di dahi mereka artinya orang-orang itu berkarakter seperti Tuhan. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sahabat untuk minggu ini. Semoga kita semua diberkati lewat pelajaran ini. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.